kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Febriantini. Perkenalkan, nama saya Mufidah Estiter. Perkenalkan, nama saya Rahmadi. Dan saya Noprianto. Nah, di video ini kami akan membawa materi yang berhubungan tentang organ-organ ekspresi. Disimak baik-baik ya videonya. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan apa itu sistem ekspresi. Jadi, sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh agar tidak menumpuk dan menjadi racun. Zat sisa ini bisa berupa karbon dioksida, urea, garam mineral, air, dan amonia. Selanjutnya, organ-organ ekskresi. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Hasil metabolisme sel, terutama respirasi. Nah, adapun prosesnya yang pertama, oksigen dihirup atau digunakan oleh sel untuk respirasi. Yang kedua, hasilnya karbon dioksida dan uap air lalu dibawa oleh darah ke paru-paru. Dan yang ketiga, dikeluarkan melalui proses ekspirasi atau pernapasan keluar. Nah, baik yang kedua yaitu ginjal. Ginjal atau ren berfungsi menyaring darah untuk membuang urea, garam, dan air berlebihan dalam bentuk urin. Nah, selanjutnya bagian-bagian ginjal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal, ke tempat awal penyaringan darah atau glomerulus. Nah, yang kedua yaitu mendula atau sumsum ginjal, ke tempat pembentukan urin sekunder. Dan yang ketiga yaitu pelvis renalis atau rongga ginjal, ke tempat penampungan urin sementara sebelum menuju ureter. Adapun proses pembentukan urin, yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan di glomerulus, lalu menghasilkan urin primer. Nah, yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyaringan kembali di tubulus contortus proksimal, lalu menyerap zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, dan air. Dan yang ketiga yaitu agumentasi, pengeluaran zat sisa di tubulus distal, lalu menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, yang ketiga yaitu kulit, berfungsi mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan sedikit urea. Adapun bagian kulit yang berperan, yang pertama kelenjar keringat atau glandula sudorifera, terdapat di lapisan dermis, berfungsi menghasilkan keringat. Dan yang kedua porus atau pori-pori, tempat keluarnya keringat ke permukaan kulit. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu hati. Fungsi yang pertama mengubah zat sisa nitrogen atau amonia menjadi urea yang lebih aman. Yang kedua, mengurangi sel darah merah tua menjadi bilirubin atau zat warna empedu. Yang ketiga, mengeluarkan empedu yang membantu pencernaan lemak. Dan yang keempat, menetralkan racun atau detoksifikasi. Baik, itulah tadi materi yang kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.